Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals, selamat datang di ibadah Rock Young Adult. Pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat datang untuk semua jemaat. Tidak terasa hari ini adalah hari pertama di bulan Desember. Ini hari yang baru, bulan yang baru, penghujung tahun. Kita mengucap syukur, Tuhan sudah menyertai kita. Apapun yang terjadi di bulan kemarin, saya percaya bahwa ini semua adalah kedaulatan Tuhan. Karena itu terima, syukuri apa yang sudah terjadi. Karena Tuhan beserta dengan kita. Bulan yang baru berarti akan ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita yuk bersuka cita,
1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jemaat Royal siap beribadah? Kita siap beribadah? Ayo saya ajak bangkit berdiri. Kita minta tuntunan Tuhan untuk kita memulai ibadah. Bapak, kami ucap syukur untuk nafas yang baru, untuk setiap hari Tuhan yang menyertai kami. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami percaya ada penyertaan, ada penyediaan daripada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau meresponi ibadah hari ini dengan ucapan syukur yang luar biasa. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami akan haus dan lapar akan penyembahan terhadap-Mu ya Tuhan. Sertai ibadah hari ini Tuhan. Kami semua jemaat di sini buka hati kami untuk mendengar akan Engkau sendiri ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami. Sertai setiap pelayan yang ada di mimbar, di depan, sampai dengan setiap pelayan yang ada di belakang Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan melawat kami semua. Sertai ibadah kami Tuhan, tuntun ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah kami mengalami Engkau secara pribadi hanya bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang siap beribadah kita katakan amin. Selamat beribadah. Thank you Jesus. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah pemilik hidup kita. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami baru. Amin. Terima kasih Bapa. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan.
am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonders. Say I'm yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, mari berserah. Yes, we surrender all to you, Lord. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. In your wonder, I'm alive. I surrender all. Yes, I am yours. Thank you, Jesus. Kaulah pemilik hidup kami, Tuhan. Kami percaya terus. Come on, sing. Kau dapat sesuai rencanamu. Amin. Dia yang memegang kehidupan kita. Yes. Kami sungguh percaya, Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Say, ku milikmu. Semua kekuranganku, Kau yang tahu. Amin. Tetap Kau pandang kami indah. Terima kasih, Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan dengan penuh iman. Come on. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonders. I'm yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Yes, Lord, I surrender all to you. Oh, sungguh kami terlalu percaya Kau pemilik hidup kami. Takkan Kau biarkan kami sendirian. Takkan Kau biarkan kami jatuh. 'Cause I belong to you, and you belong to me. Forever I am yours, Jesus. Come on. Oh, and I belong to you, and you belong to me. Forever I am yours, Jesus. Yes, come on. Oh, and I belong to you, and you belong to me. Forever I am yours, Jesus. Mari percaya. Come on. And I belong to you, and you belong to me. Forever I am yours. Mari bermazmur, mari cintai hadiratnya. Kau layak, mari
sembah Dia, pemilik hidup kita, penjamin hidup kita, pemilik masa depan kita. Oh, we surrender all. Oh, we surrender all. Oh, we surrender all. Kalau Engkau mampu menyertai kami sepanjang tahun ini, kami percaya menghadapi tahun-tahun ke depan Tuhan, penyertaan-Mu tetap sempurna buat kami Tuhan. Mari imani, mari melangkah dengan penuh percaya bahwa Dia sungguh Immanuel, Allah yang sudah berjalan bersama dengan kita, akan terus berjalan dengan kita di tahun depan. Amin saudara. Amin. Mari percaya kepada Tuhan. Amin. Sungguh kami milik-Mu. I am yours now forever in your grace. Kita hidup hanya oleh anugerah-Nya. Amin. Sekali lagi sembah Dia. I am yours now forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your siapa yang percaya kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Dia, Allah yang menyertai kita. Come on, let's celebrate Jesus together. Woo! Welcome to December Vibes. Merry Christmas everyone. Come on. Dari pulau nan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, say, muliakan Tuhan. Sama-sama puji Dia. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian
kita telah lahir bagi kita, amin. Dan dialah pencipta alam semesta ini. Pelukis cakrawala yang sanggup menyelamatkan, amin. Come on Royals, mari kita bersuka cita. Next. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Kau, kami rindukan. Mari angkat tanganmu yang merindukan lawatannya. Dia hadir di tempat ini, Royals. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Yes, Yesus kita hebat, saudara. Mari nyanyikan lebih lagi. Woo! Pemilik kehidupan kita. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dia satu-satunya jalan. Kami rindukan. Mari. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Mari saya pengen lihat tangan terangkat buat yang mengakui kehebatan Tuhan. Yes, great is our God. Oke, kita teriak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey! Ya, gitu ya. Hey! Hey! Come on! Hey! Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Woo! How great is our God! Woo! Yes! Kami rindu lawatan-Mu di hidup kami, Tuhan. Kami rindukan kuasa nyanyikan Royals. Pasti terjadi. Come on. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Yes. One body for Christ. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Woo! Sebelum saudara duduk, bilang kanan kirinya tos. Great is our God. Great is our God. Amin. Royals boleh silakan duduk kembali. Shalom warga kerajaan, I believe in miracles. Dan aneh sekali, seringkali Tuhan membuat mujizat dan pemulihan itu mendekati Natal. Karena itu kita belajar daripada tokoh suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Zakaria artinya remembered by Jehovah. Senang gak diingat oleh Tuhan? Dia sendiri udah lupa tentang doanya itu. Dia minta seorang putra karena dia sudah tua.
Istrinya juga sudah tua. Elizabeth itu artinya an oath of God. Jadi dia memegang janjinya Tuhan. Itu bagi setiap daripada Anda. Kita belajar kehidupan mereka. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri, dia tergoncang dan ketakutan. Saya mau beritahu ada yang lebih hebat daripada Mikael ataupun Gabriel. Roh Kudus saat ini menjamah Anda. Bahkan dia hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Arabon. Arabon itu jaminan dari semua janji Allah. Tanda jadi. Karena itu kita cuma berkata yes dan amin buat semua janji Tuhan. Karena itu biarlah punya pengharapan supaya engkau melahirkan dalam hidup ini seorang Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya tidak punya anak seperti Zakaria dan Elizabeth. Tapi saya percaya Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah. Memang saudaraku, yaitu apa yang terjadi adalah putra-putra rohani bertumbuh di mana-mana. Bahkan beberapa ada di depan saya hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa pada saat itu dia memperkenalkan diri. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Stand before the Lord. Stand artinya hidup dalam kebenaran, righteousness. Dan juga membawa hadirat Tuhan. Kalau ada yang pas namanya Christopher itu Christ bearer. Dan bukan cuma itu, kita semua membawa Kristus kemanapun dia pergi. To the marketplace, dimanapun Anda seorang mahasiswa, kau bawa Yesus ke kampusmu. Dan kita sudah dengar begitu banyak revival karena doa daripada orang tua. Tapi pada saat itu dia tidak percaya. Dan dia jadi bisu. Dari seorang imam yang harus mengucapkan berkat, beraka, sekarang dia bisu. Tetapi ketika dia percaya, beri dia nama Yohanes, Yohanan. Ya, artinya sudah menerima anugerah daripada Jehovah. Lidahnya terlepas dan dia malah naik pangkat jadi nabi. Demikian juga Elizabeth yang sudah tua itu. Ketika dia ketemu dengan generasi muda yaitu Maria, anak dalam kandungan melonjak kegirangan. Hadirat Tuhan selalu membawa joy. Dan dia mengucapkan berkat. Apa yang dijanjikan Tuhan atas semua akan terjadi. Itu kita harapkan hamba-hamba Tuhan. Pribadi-pribadi seperti Zakaria dan Elizabeth. Mumpung ini perayaan Natal ya. Jangan ada kata-kata sia-sia. Karena itu dalam perayaan kita. Tidak ada jingle bell. Tidak ada Santa Claus atau Sinterklaas apapun. Kita merayakan Yeshua. Jesus, the mighty King, the anointed King has come. Karena itu kita nantikan kedatangan yang kedua. Dan semua janjinya terjadi. Alkitab itu isinya adalah nubuatan. Sudah digenapi yaitu kurang lebih 85%. Dan yang 15% ada di depan mata kita. Alamilah bersama dengan Tuhan. God bless you all. Karena kita warga kerajaan, kita bisa menantikan janji. Seperti Zakaria dan Elizabeth berbuah dan keturunanmu dipakai Tuhan. As the greatest man yang dilahirkan daripada wanita, John the Baptist. God bless you. Amin. SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, Jawa Timur mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Anak ini diduga mengalami depresi berat sejak 8 bulan terakhir. Polres Pasuruan Kota, Jawa Timur memanggil 4 orang saksi untuk melakukan pengembangan kasus perundungan pelajar di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. Wow, shalom saudara Royals. Barusan kita melihat ya cuplikan klip dari Urgency Camp ya. Saya mengajak orang tua, saudara-saudara yang punya anak atau keponakan ya. Mari ajak mereka untuk ikut dengan Urgency Camp yang diadakan tanggal 14 sampai 15 Desember di Mumbul Villa Trawas. Saya tahu ini momen-momen liburan ya, jadi
pastikan anak atau keponakan saudara kerabat Anda ikut di acara camp ini karena ini pasti sangat memberkati generasi muda kita. Oke? Kemudian sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi persembahan dan kali ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan dan persembahan perpuluhan di awal minggu pertama di bulan 12. Sebelum itu mungkin ada saudara yang belum mendapatkan amplop atau kantong persembahan ya. Bisa angkat tangan, nanti bisa usher akan membantu. Oke? Sebelum itu akan saya mulai dengan doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kita memasuki di bulan Desember Tuhan, kiranya anugerah-Mu, penyertaan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membawa persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, kiranya persembahan dan perpuluhan kami ini boleh membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan dan perpuluhan. Oke, saya mau menyapa untuk jemaat-jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Saya sangat semangat sekali ya apabila ada saudara yang mungkin belum punya gereja lokal ya. Mari sama-sama beribadah bersama kita di ibadah Rock Royal jam 11 siang di setiap hari minggunya ya. Kemudian jangan lupa kita juga ada KC Komsel di mana saudara-saudara yang mungkin pingin tertanam lebih dalam dan pingin mempunyai komunitas yang sehat ya. Saya percaya dengan komunitas yang sehat membuat kita ini lebih fresh dan punya paradigma baru tentang Kristus. Ya, ada beberapa komsel, nanti saudara bisa cek mungkin yang lokasinya terdekat dan lain sebagainya. Bisa langsung aja scan QRIS. Oke, kali ini ya pembicara kali ini sangat spesial banget ya. Boleh tepuk tangan dong, mana pendukungnya ini? Ya, saya tahu semua ini pasti ada yang pertama ya. Mungkin yang penting ada hati untuk Kristus ya. Saya percaya teman-teman ya, saya tahu pembicara ini juga spesial, baru pertama kali di Royals. Mari kita sambut bukan pastor ya, Stephen Juwana, Royal Music Pastor. Oke, beliau adalah gembala komsel saya di Komsel Swag. Saya juga excited mendengar sharingnya beliau kali ini. Mari kita saksikan atau dengarkan sermon itu supaya memberkati kita semua. Oke, quick word ya, setiap hari Rabu kita juga ada acara di IG Live. Wah, saya nggak usah lihat fotonya sudah tahu kok ini. Ya, Rebo ini kita akan dilayani oleh Eko Kuswanto, EGE kakak saya sendiri. Setiap hari Rabu jam 12 siang di IG Live pastikan kita akan mendapatkan sharing yang sangat memberkati ya di tengah-tengah minggu, cuplikan atau ringkasan dari khotbah kali ini. Lanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside Bali ya. Mumpung belum liburan ya, jadi kita bisa minggu depan bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian hospitality ya, kali ini kita akan diberkati dengan menu coconut jelly ya. Ini memang udaranya dingin tapi saya yakin kalau hati kita terbakar oleh firman Tuhan, kita perlu juga ini dengan coconut jelly yang menyejukkan. Nggak nyambung ya saudara ya. Kemudian Royal Prayer Meeting ya, di minggu pertama di Desember ini kita ada Royal Prayer Meeting hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 1 di studio lantai 2. Kali ini kita akan dilayani oleh Casey, Fempro, dan Kristal. Oke, Royal Prayer Meeting ini wadah untuk kita kalau ada jemaat yang mau minta didoakan. Dan juga pastinya kita berdoa buat bangsa dan negara kita di tahun depan ya, pemerintahan yang baru. Kita bersemua berharap bahwa Indonesia semakin maju dan semua di dalam kontrol Tuhan Yesus. Oke, dan yang terakhir ada Rock Christmas Celebration. Ini acara Natal sekota di hari Selasa tanggal 10 Desember ya. Open gate-nya jam 6:30 malam. Jadi saudara-saudara yang mungkin juga masih belum liburan bisa sama-sama kita beribadah untuk merayakan acara Natal sekota. Oke, nanti bisa tanya-tanya di usher kalau tentang Royal Christmas Celebration. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati.
Semuanya gak sabar mendengar firman Tuhan ya dari saudara kita sendiri, Coach Stephen Juwana. Saat ini saya undang untuk kita semua mempersiapkan hati kita. Kita mau merenungkan kebaikannya, kita mau merenungkan bahwa di dalam pribadinya ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang. Sebab ada Yesus yang telah turun ke dunia, menggantikan tempat kita. Dan sebagai gantinya kita memperoleh hidup di dalam Dia. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Karena Engkau kami memiliki hidup. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
satu-satunya nama yang dapat menjamin kehidupan kami. Baik kehidupan di masa ini maupun masa yang akan datang. Hanya ada di dalam satu nama. Amin. Sebab Engkau telah menyelesaikan semuanya. Amin. Darahmu, salibmu, kelahiranmu. Itu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur. Mari naikkan mazmur. Bagi Dia Raja penebus kita.
Kami tahu bahwa kemenangan itu sudah ada di dalam pribadi-Mu, Yesus. Kami menyembah Tuhan yang Raja di dalam hidup kami, yang tidak pernah mengecewakan sedetik pun di dalam hidup kami. Karena kami punya pengharapan dan rencana-Mu itu gak pernah gagal ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibir hamba-Mu yang gak sempurna ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berasal dari Engkau. Kebenaran yang berasal dari Engkau. Kebenaran yang memerdekakan hati kami semua Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk menangkap isi hati-Mu. Karena kami percaya Kau ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami. Supaya firman yang ditabur itu tidak sia-sia. Tapi bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita beri tepuk tangan appreciate sekali lagi buat yang melayani hari ini. Woo! Mereka adalah pelayanan-pelayanan yang excellent saudara-saudara. Bahkan tadi kalau saudara lihat di situ ada 4 worshiper, itu sebetulnya bukan 4. Itu 6 orang. Karena ada 2 orang yang hamil dan tetap melayani, Claudia dan Sensen. Dan itu luar biasa. Mari give a big hand untuk mereka semua. Wow. Shalom Royals, apa kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Di 1 Desember 2024. Saya nggak mungkin akan lupa saudara-saudara 1 Desember ini. Karena saya pertama kalinya diberi kesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan di hadapan saudara yang sudah merupakan rumah saya sendiri, merupakan saudara saya sendiri. Karena saya percaya pertamanya saya mengira bahwa berkhotbah itu bukan bagian dari saya, saudara. Berkhotbah itu bagian dari Ko Hizkia, Ko Andrew gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah pilih dan tetapkan, saya nggak akan bisa lari. Dan hari ini percayalah bahwa Tuhan mau berbicara sesuatu melalui saya nggak sempurna ini. Dan saya sebenarnya di dalam senyuman saya ini ndredeg saudara. Jadi jangan tegang-tegang ya. Kalau tambah tegang saya tambah ndredeg. Tapi saya juga mau say thank you buat keluarga saya di Komsel saya, Casey Swag, yang mendukung saya, mensupport saya. Bahkan tadi pagi saya sempat didoakan, di grup juga disemangatin, luar biasa ya. Dan saya minta memang mereka untuk duduk di depan, karena saya mau merasakan suasana itu kayak Komsel saya sendiri. Tapi ternyata waktu mereka duduk di depan pun saya tetap nervous guys. Jadi ini luar biasa dan ini pengalaman saya yang pertama untuk berkhotbah di Royals. Dan thank you buat pastoral, home pastor. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Kita masih berada di One Body Sermon Series yang 4 bulan ini kita bicarakan terus menerus. Dan tema tahunan yaitu The Year of Kingdom Influence. Dengan di Desember ini kita ngomong tentang Advancing Kingdom Culture. Kenapa sih pentingnya kita ngomong tentang One Body, satu tubuh Kristus? Kalau kita bisa memperjuangkan satu tubuh Kristus di dalam gereja kita, maka dampak yang akan kita hasilkan itu akan lebih berkuasa dan lebih besar. Untuk sebelum kita itu menjadi dampak bagi mungkin orang lain, bagi kehidupan saudara sendiri, kita harus bisa bersatu. Karena bersatu, in unity, Tuhan menghendaki kita semua untuk bersatu. Dan hari ini saya juga mau appreciate buat adik saya Michael Ludi yang sudah bersama-sama dengan saya membantu untuk slide presentation. Dan thank you Michael, I love you bro. Ya, saya ingin saudara-saudara melihat suatu fakta yang terjadi di gereja hari-hari ini.
Ada research yang dilakukan oleh Barna Institute, ya. Ini adalah satu research yang institut yang terkenal, dan mereka meresearch berapa persentase umat Kristen di US, di Amerika Serikat, yang sudah tidak menghadiri kebaktian gereja setelah pandemik. Kalau kita lihat di sini, ini hasilnya. Research ini dilakukan di tahun 2022 dan 2023, dan di berbagai denominasi, berbagai generasi. Hasilnya adalah 61% jemaat itu stay and commit di dalam gereja lokal. Mereka tetap bertumbuh dan tetap komitmen di dalam gereja lokal. Ada 8% jemaat yang sudah berpindah ke gereja yang baru, berkomitmen di gereja baru. Dan ada 15% itu fleksibel. Jadi kadang dia ke gereja A, kadang dia ke gereja B, dan kadang mungkin nggak gereja, kadang gereja online. Itu ada 15%. Tapi di sini ada 16% jemaat yang sudah meninggalkan gereja Tuhan. Jemaat sudah meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka sudah merasa bahwa gereja sudah tidak relevan bagi mereka. Dan ini menyedihkan. Karena ibaratnya ada 16 orang dari 100 orang itu sudah tidak bergereja lagi. Pada saat saudara melihat statistik ini, apa yang ada muncul di benak hati saudara? Apakah saudara menyalahkan gereja, makanya gereja jangan kayak gitu, makanya pendeta harus kayak gini? Atau saudara mau tergerak hatinya untuk mengambil bagian, untuk membangun sebuah gereja yang pada dasarnya itu adalah satu tubuh Kristus. Karena gereja pada dasarnya bukan suatu bangunan, bukan suatu tempat, tapi gereja itu berasal dari kata eklesia, yang artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar, yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita ngomong gereja, itu bukan tentang bangunan yang megah ini saudara-saudara. Tapi gereja adalah kita semua, saudara dan saya. Bahkan Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang gereja yang baik itu bukan sesuatu yang dicari atau ditemukan. Tapi gereja sesuatu yang dibangun. Ada quote yang sangat keras dari Charles Spurgeon, next slide. Dan ini sangat menjadikan wake up call bagi kita semua. Dia berbicara seperti ini, sebuah gereja tanpa roh lebih merupakan sebuah kutukan daripada sebuah berkat. Jika Anda tidak memiliki roh Tuhan, ingatlah bahwa Anda menghalangi jalan orang lain, engkau adalah pohon tak berbuah yang berdiri di tempat tumbuhnya pohon yang berbuah. Wow, ini sangat ofensif, tapi ini benar tuh. Bahwa gereja dibangun itu adalah tanggung jawab kita semua. Hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya, mungkin kita sudah berjemaat, sudah lama, berjemaat mungkin lahir baru. Pesan hari ini itu untuk kita semua, bahwa pentingnya sebuah gereja, pentingnya kita dalam hidup berjemaat. Dan kita mau belajar hari ini itu tentang ada satu jemaat, ada satu gereja yang Rasul Paulus itu sangat mengucap syukur di dalam hidupnya. Dan ini berada di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dan khotbah saya hari ini saya ambil dari Essentials Church of God. Kalau saudara tahu mungkin lihat sedikit, ini adalah brand designer ya, Essentials Fear of God. Dan itu salah satu brand designer favorit saya karena the owner of the brand, Jerry Lorenzo, itu sangat cinta Tuhan. Dan waktu diwawancarai, dia selalu ngomong bahwa mengapa saya melakukan ini? Karena saya fear of God, saya takut akan Tuhan. Dan ini memberkati saya. Dan hari ini kita mau buka di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bergantian. Saya baca dari ayat yang ganjil, saudara baca dengan ayat yang genap. 1, 2, 3. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, kalau kita belajar dari jemaat Tesalonika, kita harus melihat, yaitu Kisah Para Rasul 17. Next slide. Saya mau menceritakan dikit tentang background jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah bangsa Yunani. Dia adalah letaknya di Makedonia, ya. Dan dia sangat kota di Tesalonika sangat maju dan sangat hormat kepada Kaisar Romawi. Dan mereka menyembah berhala-berhala, paganisme. Tesalonika adalah perjalanan misi Paulus yang kedua bersama Silas dan Timotius. Jadi ini adalah awal-awal Rasul Paulus melakukan pelayanannya. Tesalonika adalah salah satu awal dari Rasul Paulus melakukan pelayanannya. Dan Paulus merintis jemaat di Tesalonika hanya dengan 3 kali hari Sabat. Luar biasa, 3 kali hari Sabat Rasul Paulus mengadakan KKR, ya. Dan di situ didatangkan oleh banyak orang-orang Yunani. Dan akhirnya kalau kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 2, banyak orang Yunani itu yang akhirnya percaya Kristus, berbalik dari berhala-berhala mereka. Dan mereka kalau memilih Kristus, mereka mendapatkan penindasan dan penganiayaan. Karena Kaisar Romawi tidak mau untuk warganya itu menyimpang dari kepercayaan yang dianut oleh Kaisar. Dan mereka memilih Kristus, berarti mereka ditindas dan dianiaya. Tapi yang menariknya adalah jemaat Tesalonika, kalau kita lihat di ayat 7-8, ini merupakan ayat tema rock hari ini, yang nanti akan dibawakan juga oleh Hizkia ya di sore ini. 1 Tesalonika 7-8 ngomong bahwa telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bahkan bukan hanya di Makedonia, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Kalau kita lihat di sini, ada suatu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika yang membuat ini menjadi viral istilahnya. Next slide. Kenapa? Kuncinya di ayat yang ketiga, yaitu sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Hari ini saya mau bagi khotbah saya menjadi 3 bagian yang saya percaya bahwa ini adalah fundamental untuk gereja yang sehat. Kita mau belajar yaitu apa? Yang pertama pekerjaan iman, kedua usaha kasih, dan ketiga ketekunan pengharapan. Ngomong tentang pekerjaan iman, saudara. Iman itu adalah hal yang sangat esensi di dalam kita mengikut Kristus. Di dalam perjalanan Kristus, perjalanan hidup kita mengikut Kristus, iman ini sangat esensi. Kalau kita lihat dari jemaat Tesalonika, iman mereka terus bertumbuh kuat. Kenapa? Karena di ayat 9 ini ngomong bahwa mereka berbalik dari menyembah berhala untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Tuhan yang hidup. Padahal kalau kita lihat, jemaat Tesalonika hanya digembalakan Rasul Paulus hanya 3 kali. Tapi iman mereka begitu kuat, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam iman mereka.
Mereka mempunyai iman yang benar dan yang kuat. Kalau kita lihat, next slide, bahwa ini adalah proses di mana iman kita itu diproses pada saat kita lahir baru. Iman ini kita tahu bahwa di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita ngomong bahwa iman itu bukan hasil usaha kita, itu adalah hasil dari pemberian Allah. Dan ini seeds of faith yang kita mau benih iman itu harus dikerjakan supaya bertumbuh. Iman itu harus dikerjakan supaya menjadi growing faith. Iman, kita bagaimana kalau kita mengerjakan iman kita? Itu ada di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Dan hari-hari ini kita lihat bahwa firman Kristus itu kita kaitkan dengan, oke, kita mau baca Alkitab terus, kita mau mendengarkan khotbah tiap hari. Banyak yang saya temuin, banyak orang yang mereka baca Alkitab, mereka dengarkan khotbah, tapi iman mereka tidak bertumbuh. Bahkan juga orang yang tidak beriman itu bisa untuk baca Alkitab dan dengerin khotbah. Benar kan? Karena Alkitab itu tertulis. Dengerin khotbah itu mendengarkan. Tapi tidak menjadi, iman mereka tidak menjadi tumbuh dan tak menumbuhkan suatu hal apapun. Karena pada dasarnya kita tidak bisa untuk membuat firman itu hanya menjadi pengetahuan, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, saya mengenal beberapa orang yang sudah mengerti tentang Alkitab. Bahkan kalau saya tanya ayat, dia tahu segala itu di Kejadian, di Kolose, di mana-mana. Mereka tahu segalanya. Bahkan juga bisa untuk berkhotbah. Tapi saya pernah menemuin orang yang di dalam season of life-nya, mereka mulai meninggalkan Tuhan dan keluar dari gereja karena kecewa sama Tuhan, kecewa sama hidupnya. Jadi kaya akan pengetahuan firman Tuhan itu gak cukup untuk membuat kita iman kita bertumbuh. Karena firman itu menjadi hanya pengetahuan saja. Karena kalau kita lihat tadi di Roma 10 ayat 17, yang tepat adalah firman Kristus. Artinya gini saudara, kalau kita menyadari betapa luar biasanya pribadi Tuhan, pribadi Kristus, betapa sempurnanya pribadi Kristus terlebih dahulu, sehingga kita percaya dengan iman atas karyanya yang sudah diberikan pada kita dan membuat firman yang kita dengarkan, firman yang kita baca itu menjadi kehidupan bagi kita. Injil Kristus inilah yang membuat firman yang kita baca itu menjadi berkuasa di dalam hidup kita sehingga ini yang membuat hidup kita berubah. Tapi gak cukup sampai situ, ada peran krusial dari Roh Kudus yang mengerjakan pertumbuhan iman ini. 1 Tesalonika 1 ayat 5 ngomong seperti ini. Sebab Injil yang kami beritakan, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi setiap kali firman Tuhan disampaikan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, ini tergantung dari respon saudara juga. Apakah firman ini bertumbuh atau firman ini hanya dengar sambil lalu. Karena tugas kita adalah membuka hati kita supaya firman ini ditabur di dalam benih di hati kita. Dan Roh Kudus yang menumbuhkan iman kita di dalam roh kita. Begitu halnya juga kalau benih iman ini tidak dikerjakan, maka iman ini akan mati. Yakobus 2 ayat 17 ngomong tentang jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita lihat slide yang tadi, yang di awal-awal di mana banyak 16% dari jemaat Kristen itu keluar dari gereja. Ada satu reason, ada satu alasan yang sangat mayor ya, yang ternyata terjadi di dalam umat Kristen. Yaitu, next slide. Ada 72% orang
yang sudah menganggap bahwa iman Kristen mereka sudah tidak relevan dan signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sudah merasa bahwa tidak relevan lagi dengan tujuan saya, tidak relevan lagi dengan impian saya. Jadi saya meninggalkan gereja Tuhan. Menyedihkan saudara. Bahkan George Barna mengatakan bahwa people have become more selfish, churches have become less influential, pastors have become less Bible-centric. Hati-hati saudara, banyak jemaat Tuhan hari-hari ini sudah meninggalkan iman mereka. Sudah kehilangan iman mereka. Bahkan kadang mereka juga datang ke gereja, tapi tubuhnya saja yang datang. Iman mereka sudah ditinggalkan entah kemana. Karena mereka melihat bahwa sudah gak relevan lagi iman Kristen terhadap hidup mereka. Mereka meminta untuk dampak instan yang terjadi. Hari-hari ini kita senang yang namanya instan ya. Tapi iman itu gak bisa secara instan. Iman itu ada proses. Dan kita tahu kalau ironinya seperti ini. Kalau dulu jemaat Tesalonika, dia harus mengorbankan hidupnya. Meresikokan hidupnya untuk dianiaya dan ditindas. Untuk menumbuhkan iman mereka dan datang beribadah bersama-sama. Ironinya adalah hari-hari ini kita yang sudah dimerdekakan. Bahkan kita sudah diperbolehkan untuk kita ini menyembah Tuhan secara bebas. Kita boleh berkumpul bersama, beribadah bersama dengan merdeka. Tapi hari-hari ini hati-hati dengan yang namanya berhala kenyamanan. Kadang nyaman di hidup kita, itu membuat iman kita mati, saudara. Saya pernah dengar cerita bahwa iman orang ke gereja itu sebatas kalau hujan gak ke gereja. Kenapa ditanya gak ke gereja? Ya hujan. Senin sampai Sabtu bekerja merasa sudah capek. Mending nonton Netflix kok di rumah lebih enak. Karena Senin sampai Sabtu sudah capek dengan kehidupan. Bahkan ada orang yang kedinginan, AC-nya kepanasan, pulang dari gereja. Ini menandakan bahwa betapa selfishnya manusia. Hati-hati saudara dengan kenyamanan. Kadang ibadah online, hati-hati dengan ibadah online. Tidak ada yang salah dengan ibadah online. Kita pun juga ada ibadah online. Tapi setiap dari kita, Tuhan tahu hati kita. Pada saat kita memilih ibadah online karena untuk nyaman, bukan untuk mencari Tuhan, maka kenyamanan itu sudah menjadi berhala kita. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, itu berhala. Dan hati-hati, waktu kita ibadah online, karena kita merasa bahwa enak gak repot, kita bisa nonton ibadah sambil makan, kita bisa nonton ibadah sambil ngobrol. Hati-hati saudara, iman kita bisa kering, karena kita lebih menuhankan kenyamanan kita daripada mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Next slide. Tapi iman yang benar, setelah iman kita bertumbuh, iman yang benar itu datang dengan ujian. Tekanan hidup kita, beban hidup, ujian kehidupan, itu yang membuat iman kita bertumbuh dari iman yang bertumbuh menjadi iman yang benar. Karena kalau menguji iman kita kalau kita mungkin lagi berkelimpahan, ya, wah kita bisa ngomong, Tuhan kita baik. Berkatnya luar biasa, penyertaannya luar biasa. Tapi pada saat keadaan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisakah kita mengandalkan Tuhan lebih? Bisakah kita mempercayakan Tuhan lebih dalam hidup kita? Ujian iman itu pasti datang saudara. Untuk menyaring, memurnikan apakah kita punya iman yang benar. Hari-hari ini saya lihat bahwa kadang-kadang kita sebagai pengikut Kristus itu mempunyai paradigma iman yang salah. Kita menganggap bahwa iman yang besar, iman yang kuat, itu adalah seberapa besar Tuhan mengabulkan doa kita.
seberapa besar Tuhan mengabulkan permintaan kita. Kalau kita lihat banyak yang berdoanya adalah, Tuhan biarlah bisnis saya lancar, biarlah usaha saya ini diberkati, biarlah penyakit saya sembuh Tuhan, saya beriman, saya dapat jodoh tahun ini. Tapi kadang-kadang Tuhan gak jawab doanya dan kita lari dan kecewa dari Tuhan. Saya mau bilang gini saudara, bahwa jalan Tuhan, jalan pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, itu gak sama dengan rancangan yang kita buat. Kita menyembah Tuhan, itu bukan Tuhan yang kecil. Kalau kita dengan permintaan kita, Tuhan jawab. Dengan permintaan kita Tuhan itu langsung kabulkan, besok dapat jodoh, besok penyakit sembuh. Berarti Tuhan kita ini kecil dan kita bisa mengontrol Tuhan kita. Padahal kita menyembah Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan yang besar. Jalan pikirannya tidak dapat terselami oleh pikiran kita. Tapi kita yang gak ngerti apa-apa ini tentang kehidupan, kadang kita ingin lebih tahu daripada Tuhan. Hati-hati saudara. Karena gini, ada quote yang saya siapkan tentang iman yang benar. Yaitu iman kita tidak perlu besar. Mungkin di sini ada, wah ini sesat ini. Iman tidak perlu besar karena cukup iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ini ada ayatnya. Tapi iman yang benar akan tetap percaya meskipun gunung itu belum pindah. Iman yang benar itu harus tunduk kepada firman Allah, bukan tunduk sama kehendak kita. Amin. Iman yang benar itu doanya bukan terima kasih Tuhan, kau telah mengabulkan doaku. Tapi iman yang benar doanya seperti, terima kasih Tuhan, kau gak jawab doaku. Karena aku percaya bahwa rancanganmu itu yang terbaik. Rancanganmu itu damai sejahtera. Aku akan turut kehendakmu ya Tuhan. Itu adalah doa orang iman yang benar. Dan kita kalau tahu bahwa iman yang benar itu selalu memproduksi buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang merupakan manifestasi dari perubahan hati dan hidup melalui kuasa Roh Kudus. Jadi saya gak percaya saudara, kalau kita punya iman yang benar, tapi tidak mengubah hidup dan hati kita. Saya question mark bahwa apakah kita pakai iman yang benar. Setelah kita tahu, ya, kalau kita punya iman yang benar, kita punya fruit of truth, maka indikatornya adalah gampang saudara. Bahwa kita akan semakin cinta Tuhan, dan kita akan semakin cinta sesama kita. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah usaha kasih. Ini yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Mereka, orientasi mereka untuk orang lain. Mereka tidak selfish sama mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa di Kolose 3 ayat 14, berbicara seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu harus diusahakan. Kasih itu gak bisa cuman kata-kata saja. Karena gini, kasih, kalau kita mau ngomong tentang one body, kasih ini adalah bahan baku kita utama untuk kita itu bersatu di dalam tubuh Kristus. Tanpa kasih, tidak akan terjadi persatuan di tubuh Kristus. Kalau kita tahu bahwa Kolose 3 ayat 14 ngomong, ini yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya punya quote di mana kasih yang sejati itu bukan sekedar emosi, perasaan, dan kata-kata. Melainkan sebuah pilihan dan tindakan nyata yang harus diusahakan secara aktif dalam membangun hubungan sesama untuk kemuliaan Tuhan. Kasih itu gak bisa gak kita usahakan. Kasih itu harus diusahakan dengan pilihan hidup kita, dengan tindakan kita. Kalau tadi kita ngomong iman, itu sifatnya lebih ke arah vertikal. Kalau kita ngomong kasih, itu sifatnya adalah horizontal. Kalau kita lihat, next slide, saya lebih mau menjelaskan tentang usaha kasih, ini secara aplikatif dan yang kita bisa lakukan di dalam kita.
berjemaat tuh. Ciri-ciri usaha kasih yang sehat, usaha kasih diawali dengan penerimaan. Kita tahu Tuhan kita, Yesus Kristus, kasihnya adalah agape, kasih yang tidak bersyarat. Benar ya saudara? Kalau kita menerima kasih Allah yang tidak bersyarat, maka kita akan menerima orang juga tanpa syarat. Apapun latar belakangnya, apapun etnisnya, apapun status sosialnya, kita harus bisa menerima. Karena penerimaan itu adalah wujud nyata dari permulaan kasih. Tapi penerimaan itu bukan berarti kita setuju terhadap gaya hidupnya, terhadap karakternya, terhadap apa yang dilakukannya. Bukan berarti kita setuju. Tapi penerimaan itu mengusahakan kasih supaya orang yang kita kasih ini berubah hidupnya. Yesus waktu mengajak para murid-muridnya, dia selalu ngomong bahwa marilah kita menjadi penjala manusia. Ngomong tentang penjala, nelayan itu sering menjala ya dengan penjalanya, dengan alat jalanya itu. Dan mereka waktu menjala akan ada banyak ikan yang ditampung. Apakah nelayan bisa memilih satu-satu? Nggak bisa. Mereka harus mengambil jala itu dan dimasukkan ke dalam kapal mereka. Bukan berarti pada saat mereka menjala, bukan berarti kapalnya itu berat. Bukan berarti kapalnya nggak berat, kapalnya itu berat. Dan mungkin bau amis di mana-mana. Mungkin kotor, mungkin nggak nyaman. Begitu halnya juga ajakan Yesus untuk kita. Bahwa kita mau menjala manusia, mungkin gereja itu menjadi berat, menjadi kotor kadang-kadang, menjadi messy, kacau. Tapi percayalah, ikan itu tidak akan bisa dibersihkan kalau nggak kita tangkap terlebih dahulu. Amin. Setelah kita menerima, yang kedua, kasih yang sehat itu tidak menghindari gesekan. Amsal 27 ayat 17 ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita tahu bahwa menajamkan itu nggak enak, pasti gesekan. Kita nggak boleh menghindari gesekan, karena gesekan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih tajam. Cara Tuhan untuk membuat kita itu lebih produktif, lebih berbuah di dalam kerajaannya. Dan gesekan itu ngomong tentang kalau kita dekat, itu pasti kita bergesekan. Benar ya saudara? Hal yang tidak dekat itu pasti nggak bergesekan. Dan itu tidak membuahkan apapun dalam hidupmu. Jadi kalau di gereja, saat kita bersekutu bersama, beribadah bersama, pasti ada yang namanya gesekan. Saya selalu ngomong sama anak-anak komsel saya di Swag. Guys, kita ini dekat. Tapi pasti suatu saat kalian itu pasti bergesekan. Dan kalau kita bergesekan, jangan mundur, jangan keluar. Karena itu adalah tujuan Tuhan untuk kita itu dimurnikan, tujuan Tuhan untuk kita itu lebih dipertajam. Saya selalu ngomong, kalau kamu menganggap kita ini keluarga, family itu sticks together. Family itu keluarga itu selalu bersama-sama, meskipun gesekan itu ada. Dan gesekan yang sehat itu tandanya gampang. Kalau kita menjadi seorang yang lebih baik. We become better person, not bitter person. Tuhan menggunakan gesekan ya. Kadang-kadang untuk tahu asli karakter kita. Tuhan menggunakan gesekan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di karakter kita secara real. Gak mungkin kita bisa tutup-tutupi pada saat kita gesekan. Dan itu menunjukkan berhala yang apa yang kita pegang di dalam hidup kita. Kadang itu berhala kontrol, kita mau mengontrol, kita mau dominan. Kadang-kadang gesekan itu terjadi karena ya itu tadi, ego yang tidak bisa terkendali. Ketiga, yaitu kasih yang sehat itu juga ada teguran atau ajaran. Amsal 27 ayat 5-6 ngomong, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik,
tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara ingin dicium atau dipukul? Karena kasih itu ngomong tentang kalau saudara yang kita kasihi itu berbuat salah, kita nggak akan membiarkan itu. Kita pasti akan melakukan teguran. Kasih yang sehat tidak akan tahan jika melihat saudaranya itu berbuat salah. Teguran atau ajaran itu wujud nyata dari kasih kita yang sejati. Tapi teguran itu juga punya etika, saudara-saudara. Saya punya prinsip menegur orang itu dengan cara pujilah dia di depan banyak orang, tapi tegurlah di tempat yang tertutup. Karena ini yang saya percaya, waktu kita itu mengusahakan kasih itu bukan berarti teman kita salah, teman kita berbuat nggak benar, kita biarkan saja. Kasih sejati prinsipnya adalah saling one another. Kalau kita baca di Alkitab ya, selalu ngomongnya tentang love one another, pray one another, serve one another. Ada satu kata-kata yang one another dan itu merupakan prinsip kasih yang sejati. Karena kita itu kalau kita mengasihi orang, kita mau berkorban untuk orang itu. Dan kalau kita itu lagi berkomitmen di gereja lokal kita jangan cuma mau untuk dilayani. Tapi layanilah seorang yang akan yang lain. Jangan cuma mau untuk dikasihi, tapi kasihilah orang lain. Jangan cuma mau didoakan, tapi juga doakan orang-orang yang di sekitarmu. Dan ini adalah kasih yang sehat yang jemaat Tesalonika lakukan. Untuk menutup usaha kasih, saya mau sedikit menyaksikan dalam kehidupan saya, testimoni tentang hidup saya. Mungkin bisa next slide. Saya mau bersaksi sedikit tentang mengusahakan kasih yang saya pernah alami ya. Judulnya Love Never Fails. Ada satu orang di hidup saya yang sangat dekat dengan saya ya dan sangat berdampak dalam kehidupan saya. Sangat dekat, bahkan rumah kita aja sebelahan. Sampai gede rumahnya sebelahan ya. Dan kita juga punya ini dari foto ini sudah bisa ngelihat bahwa kedekatan kita sangat dekat. Kita melayani bersama, kita juga bekerja, partner bersama. Kita punya hobi tenis, kita partneran bareng, kita melakukan sport bersama ya. Bahkan tim favorit kita dari kecil sampai sekarang itu sama. Inter Milan dan Los Angeles Lakers. Kalau kita lihat, kalau kita ada game selalu kita nonton bareng. Tapi kadang-kadang juga kita itu sampai detik ini ya. Bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang dia bisa lebih dekat dari istri saya dan anak-anak saya. Contohnya yang kemarin waktu di KLC dan kita sempat bisnis trip, kita tuh sempat tidur bareng di mana di satu selimut ya. Bayangkan Ko Andrew dan saya tidur di satu selimut. Bahkan bulunya dia menggesek kaki saya ya. Kalau dibayangin rada ngeri sih. Cuman saya buat ini supaya saudara itu gak tegang gitu ya. Dari tadi tegang. Tapi percayalah sampai sekarang pun kita bisa sering tidur bareng karena kita sering ngelakuin bisnis trip ya. Karena dia orang yang paling dekat dengan saya, dia pun orang yang paling sering bergesekan dengan saya. Dia orang yang sangat tajam di dalam kehidupan saya, dan saya pun juga tajam di dalam kehidupan saya. Mungkin setelah Celivi mungkin ya. Tapi banyak hal yang akhirnya kita saling menajamkan itu gak nyaman. Sering kita beda pemahaman di dalam kita melayani. Ya, mungkin pastoral juga tahu ya gimana kita itu berbeda sekali kadang-kadang dalam melayani. Terus juga di dalam bisnis kita beda pemahaman. Kita sering debat sampai intonasinya itu naik. Dan sampai kadang-kadang itu kayak muka itu mencureng. Di satu titik waktu kita pernah bahas pelayanan, saya gak setuju dengan caranya dia dan dia juga gak setuju dengan cara saya. Akhirnya kita di titik poin yang mentok. Egonya jedok gitu istilahnya. Egonya jedok itu bahasa Indonesianya apa ya. Akhirnya kita sampai istilahnya waktu itu saya walk out gitu.
Dan waktu saya walkout, saya udah give up ngomong, saya give up untuk pelayanan. Saya give up untuk melayani. Dan di detik itu mungkin saya juga give up untuk mengasihi. Karena pada intinya, yaitu tadi waktu kita lihat 2 minggu lalu, Ko Andrew ngomong tentang anger, itu di mana ego kita itu melawan ego orang dan gak mau ketemu. Itu akhirnya kita itu berkonflik. Saya sudah terucap untuk give up. Dan di poin ini, itu iblis suka, saudara. Waktu kita give up, quit dari pekerjaan Tuhan, dan quit untuk mengasihi orang, iblis itu sukacita. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, hal-hal besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita, termasuk pemurnian kita gak dapatkan. Karena kita give up. Waktu kita itu mengerti tentang kasih Allah yang tidak bersyarat, ya, kita itu gak akan pernah give up sama orang. Kita gak akan pernah give up untuk mengasihi orang itu. Kita mau untuk mengusahakan kasih, ya, itu sebuah pilihan. Seringkali kita give up karena kita sudah memilih untuk ya gak mau lagi untuk mengasihi. Tapi untung waktu itu kita sudah dengar ya khotbahnya Ko Antoni. Ada 3 R, yaitu reflect, repent, dan response. Kita sama-sama mengerti bahwa di dalam Tuhan, kerukunan itu penting. Saya waktu itu juga merasa bahwa masa saya mau mengorbankan kakak saya yang tercinta, Koko Andrew Juwana ini, demi bisnis saya, demi pelayanan saya tetap mau mengusahakan kasih. Masa Roh Kudus mengingatkan juga, apakah kamu mau jadi bitter person di dalam hidupmu? Kadang kalau kita quit untuk mengasihi orang, itu pahit itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan ya sampai detik ini, puji Tuhan kita rukun, ya. I thankful buat Koko Andrew. Siapa yang diberkati dengan Ko Andrew boleh tepuk tangan, ya. I really thankful karena saya punya seorang sahabat, seorang kakak, seorang mentor yang menunjukkan kasih yang sejati. Dia menajamkan saya, ya, membuat dampak yang besar dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan kita rukun. Ya, kerukunannya bisa dilihat di lapangan tenis, guys. Kita kalau partner jarang kalah. Weh, enggak bercanda-bercanda. Ya ini kuncinya. Kalau kita mengusahakan kasih, janji Allah atas kerukunan ini, kita nggak perlu bingung sama namanya berkat. Karena kalau kita lihat, bukan saya ngomong ya, Mazmur 133 ayat 1-3 berbunyi seperti ini. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan di sini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita mau diberkati, kejar yang namanya kerukunan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu ketekunan pengharapan. Kita lihat hope, ini adalah hal yang mahal hari-hari ini. Kita ngelihat bahwa Paulus itu mengucap syukur karena jemaat Tesalonika itu sangat bertekun di dalam pengharapan. Di dalam penindasan yang berat, mereka tidak mundur sedikit pun untuk mengabarkan Injil sukacita. Tetap bersukacita dan tetap bersemangat dalam menerima firman Tuhan. Dan mereka punya pengharapan. Karena mereka bertekun dalam pengharapan. Pengharapan apa yang mereka pegang? Itu di ayat 1 Tesalonika 1 ayat 10. Yaitu, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita. Kalau kita lihat pengharapan mereka, itu adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah kemenangan sejati bagi kita pengikut Kristus. Waktu mereka jemaat Tesalonika mempunyai Mesias, ya, dia menerima Mesias,
sebagai juru selamat, itu ada pergantian identitas yang baru. Karena dia bukan bangsa pilihan Allah. Kalau kita lihat di perjanjian lama, bangsa pilihan Allah itu hanya ada satu, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa Tesalonika itu bangsa Yunani, dia bukan pilihan Allah. Tapi setelah mereka tahu menerima Kristus, Injil Kristus itu masuk, mereka mempunyai pengharapan yang baru. Karena kita tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu ngomong tentang janji Allah yang digenapi. Kedatangan Yesus yang kedua ini ngomong tentang karya Kristus yang sempurna, yang itu penggenapan karya Kristus yang sempurna yang di muka bumi. Dan kita tahu bahwa janjinya itu ya dan amin. Kalau kita buka di Roma 5 ayat 4, ngomong tentang ketekunan ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan di sini itu arti katanya adalah hypomone. Yang artinya adalah tetap di bawah. Jadi ibaratnya ini tuh kayak kita itu weightlifting ya. Weightlifting itu kita menahan beban, tapi kita berada di posisi bawah dan beban itu di atas. Yang artinya adalah kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Ketekunan ini menggambarkan karakter orang Kristen yang punya iman yang benar. Tidak menyerah dengan apapun, tidak menyerah dengan kondisi apapun, tekun. Dan Roma 5 ayat 5 ngomong bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harapan di sini itu ngomong tentang jangkar yang kuat untuk menanggung segala sesuatu. Jangkar itu memberikan rasa aman. Kalau kita tahu jangkar kapal itu adalah alat yang sangat vital, yang sangat fungsional untuk supaya membuat kapal itu tidak serong ke kanan ke kiri. Pada saat jangkar itu ditaruh ke dalam dasar laut, kapal itu meskipun ada badai yang sangat kencang, angin badai, dia tidak akan goyang sedikit pun. Dan ini ngomong tentang harapan. Harapan ini hari-hari ini sangat mahal. Karena kita lihat di mana banyak orang itu sudah kehilangan pengharapan hari-hari ini. Kita ngelihat di mana generasi kita dan generasi di bawah kita itu sudah banyak yang mau mengakhiri hidupnya karena kehilangan pengharapan. Harapan ngomong tentang masa depan. Orang yang tidak punya pengharapan itu pasti tidak bisa melihat masa depannya. Orang yang tidak punya pengharapan itu terlihat gelap. Kenapa orang tidak punya pengharapan? Karena objek pada pengharapan yang ditaruh itu seringkali mengecewakan. Objek pengharapan kadang-kadang kita taruh kepada orang-orang. Objek pengharapan kadang-kadang kita taruh kepada kekayaan kita. Objek pengharapan kita taruh sama kesehatan kita. Yang sifatnya itu bisa mengecewakan, saudara. Bahkan orang-orang yang terdekat kita pun kadang bisa mengkhianati. Kadang family kita nggak sesuai dengan harapan kita. Mungkin papa kita, mungkin mama kita, mungkin adik kita. Mungkin hari ini kita sudah ngelihat, I give up. Karena sudah nggak ngelihat pengharapan lagi. Kenapa kita punya jaminan di Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan? Jaminannya apa? Yaitu karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Artinya gini saudara, apapun yang terjadi di kehidupan saudara-saudara dan saya, apapun itu, kehilangan, penyakit, mungkin saudara dikhianati, mungkin saudara dapat musibah, bencana. Satu hal yang pasti, bahwa Allah itu mengasihi kita melalui Kristus
yang ada pengharapan kita akan kemuliaan. Iman, kasih, dan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Iman akan karya Kristus sebagai pusat untuk hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dengan harapan akan keselamatan yang dijanjikan melalui Kristus. Dan kasih sebagai landasan untuk melayani orang lain supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat iman, harapan, dan kasih, kita nggak bisa dapatkan selain dari Kristus. Tapi saya minta hari ini saya mau saudara renungkan. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan pekerjaan iman kita, mengusahakan kasih kita, dan bertekun dalam pengharapan kita tanpa cacat celah? Kalau kita mau jujur di hari-hari ini ya, mungkin kita sudah kehilangan iman kita kepada Kristus. Mungkin kita sudah kehilangan kasih kita kepada sesama kita. Kita sudah give up untuk mengusahakan kasih. Dan mungkin terlihat di depan pengharapan kita hilang. Pengharapan kita sudah, hidup ini terasa gelap. Saya pun pernah saudara merasakan bahwa saya kehilangan iman, saya tidak bisa mengusahakan kasih, dan saya tidak berpengharapan lagi. Tapi ini kabar baiknya. Allah mengetahui hal ini karena Dia mau merelakan anaknya yang tunggal, yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tahu secara natur kita ini berdosa. Kita susah untuk bisa mengasihi. Kita susah untuk mempunyai iman yang kuat, yang benar. Karena itu semua bukan natur kita. Kalau mungkin kita bisa ada kesempatan di mana kita bisa menjadi Tuhan atas kehidupan kita mungkin mau. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, itu bukan sifat alami manusia. Karena itu, Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena itu, Dia tahu bahwa dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita tidak bisa punya iman, pengharapan, dan kasih. Yesus yang sosok tidak bercacat celah, sosok yang terkuat di dalam dunia ini, sosok yang paling sempurna, itu mau mati supaya Dia tinggal di dalam kita. Coba renungkan hal ini. Kita yang dulunya gak bisa punya hubungan lagi dengan Bapa, karena Kristus, karya Kristus yang sempurna, kita bisa untuk mempunyai hubungan lagi. Dan akhirnya pengharapan itu ada di dalam kita. Kalau Kristus yang mati di kayu salib dan tidak bangkit, maka ini semua sia-sia yang kita pelajarin hari ini. Kalau Kristus gak bangkit, percuma kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini semua adalah cerita dongeng belaka. Tapi Allah mau membuktikan melalui Kristus dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Itu menandakan bahwa janjinya itu sempurna. Janjinya itu ya dan amin. Sehingga kita bisa punya pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bangkit berdiri. Janjinya akan digenapi saudara. Saya tutup dengan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat Tesalonika bukan teladan yang sempurna, saudara. Bisa mengecewakan. Tapi Yesus Kristus adalah teladan kita yang sempurna. Dan kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Mari
Mari kita tundukkan kepala, renungkan pertanyaan saya hari ini. Kalau Yesus datang ke dunia dan mau mati di atas kayu salib untuk gerejanya, supaya dia bisa tinggal di dalam kita dan kita menjadi satu tubuh dengan dia. Apakah kita mau mengambil komitmen untuk mencintai gereja kita yang merupakan tubuh Kristus itu sendiri? Kita mau untuk tertanam, bertumbuh dan berbuah di gerejanya, supaya kita semua bisa dimuridkan dan dimurnikan dan dikuduskan, agar Kristus semakin nyata di hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Nyanyikan dengan hatimu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Firman Tuhan sudah diucapkan hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan hari ini dengan Lukas. Biar ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Biar itu mengena dalam hati kita. Kita mau merefleksi dalam kehidupan kita. Adakah hari ini kita yang bisa memiliki iman yang sempurna, harapan yang sempurna, yang kasih yang sempurna? Tidak ada satupun yang bisa memiliki itu semua. Satu-satunya yang sempurna cuma Kristus Yesus Tuhan kita saja. Dan ketika kita tidak bisa melakukan itu dengan sempurna, biar mata kita terus terpandang, memandang hanya kepada Dia saja. Dia yang telah tekun memikul salib ganti sukacita buat kita semuanya. Yang melakukannya itu sampai selesai. Saat kita tidak mampu untuk mengasihi, saat kita tidak mampu untuk terus beriman, biar terus kita memandang kepada Dia. Sehingga kita diberi anugerah demi anugerah yang memampukan kita menjalani semuanya dengan penuh kemenangan. Dan hari ini anugerah itu di hadapan pada kita semuanya. Lewat perjamuan kudus ini, biar kita diingatkan sekali lagi bahwa Kristuslah sumber kekuatan kita. Ialah yang sempurna. Ia menanggung semua beban, ganti sukacita kita semuanya oleh karena Dia berkuasa. Dan biarlah kita hari ini, ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita minta kepadanya, kasih karunia datang dari dalam kehidupannya, turun atas kehidupan kita, memampukan kita memiliki iman yang terus disempurnakan, memiliki kasih yang terus disempurnakan, dan terus berharap satu-satunya pada Dia sampai kita selesai menyelesaikan pertandingan kehidupan kita. Angkat roti tinggi-tinggi tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau mengorbankan hidupmu untuk kami semua. Engkau telah memberikan nyawamu buat kami semua untuk supaya kami bisa hidup. Dan kami hari ini mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu saja. Alasan kami beriman kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan hidup untuk kami. Dan tidak ada yang lain Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya, dan kemudian memecah-mecahkan dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita
Angkat cawan tangan kanan kita. Kemudian ia mengambil cawan dan ia berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dosa kita telah diampuni. Semua pelanggaran kita dibayar dengan lunas. Kita hidup dengan merdeka. Kita hidup untuk kemuliaan namanya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus sendiri. Mari kita minum sama-sama dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekembali lagi kami sehari ini dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami memiliki Engkau, Kristus sejati, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi satu-satunya harapan kami dan pengharapan kami, sepenuhnya tertujuannya kepadamu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu saudara semuanya, kita akan baca pengakuan iman GPI. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah itu Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, raja di atas segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh. Kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Umat yang dikasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan engkau semuanya damai sejahteranya. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya, berkat dari langit di atas dan berkat dari bumi di bawah. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh warga kerajaan yang hari ini kita sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu.